Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tamara Putri Mardianti dari kelas MN21E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku biaya aktivitas. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih perilaku biaya itu yang secara umum dapat diketahui sebagai cost behavior atau perilaku biaya, yang merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat terhadap aktivitas. Tetapi menurut Woman et al. Pada tahun 2015, perilaku biaya itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan apakah biaya berubah ketika tingkat output juga berubah. Nah, kita juga perlu dong manfaat kita untuk mempelajari konsep perilaku biaya ini, yang dimana sebagai membantu para manajer untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang objek biaya, ukuran output, dan tentang waktu, yang dimana konsep perilaku biaya ini tidak dapat dipisahkan dengan objek biaya, yaitu perilaku biaya tertentu menjadi modal fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang diinginkan. Lalu menurut Woman et al. Terdapat 3 langkah penerapan konsep perilaku biaya. Yang pertama, langkah pertama menentukan objek biaya yang diinginkan, yang dimana penerapan konsep ini seperti contohnya perusahaan manufaktur. Objek biaya itu dapat dikenali secara pasti karena produk yang berwujud, sedangkan untuk perusahaan jasa, objek biaya berupa layanan jasa yang tidak dapat diwujudkan. Lalu langkah kedua yaitu menentukan objek biaya atau outputnya, yang dimana dapat menentukan dan menggerakkan driver yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, baik jumlah ukuran keluaran maupun jenis penggerakannya. Adapun penggerakan ini merupakan aktivitas yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, misalkan seperti biaya penanganan material sangat ditentukan oleh jumlah material, di mana semakin banyak material yang ditangani, maka semakin banyak pula biaya penanganan material. Begitupun sebaliknya. Langkah ketiga yaitu menentukan tentang biaya dan output yang relevan, yang dimana yaitu penentuan besar biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Misalkan, jika unit yang diproses dalam suatu batch produksi mesin pabrik adalah sebesar 120.000 hingga 200 unit, dan biaya penawaran mesinnya sebesar 750.000, maka kondisi ini disebut sebagai rentang yang relevan. Slide keempat terdapat asumsi linearitas, yang dimana perilaku biaya ini didasarkan oleh asumsi linearitas, yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Maka hal ini mengidentifikasi bahwa hubungan biaya dan aktivitas tersebut dapat diwakili oleh garis lurus dalam rentang yang relevan. Asumsi linearitas ini menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya variabel, yang dimana biaya variabel ini menggambarkan variasi biaya akibat variasi aktivitas output. Sebagai contohnya yaitu semakin besar biaya bahan baku suatu produk, maka semakin banyak juga produk yang dihasilkan. Kondisi ini membantu manajer dalam melakukan perencanaan. Kelima yaitu klarifikasi perilaku biaya, yang dimana perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besarnya terdapat 3 kelompok biaya. Yang pertama, biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan biaya campuran. Nah, lalu apa sih biaya tetap ini? Biaya tetap yang tidak berubah secara total karena perubahan outputnya. Jadi karakteristik biaya tetap ini yaitu biaya yang tidak terpengaruh oleh tingkat perubahan aktivitas, maka ketika aktivitas meningkat atau menurun dalam rentang relevan, total biaya tetap perusahaan akan stabil. Namun secara per unit produk bervariasi tergantung banyak sedikitnya aktivitas output atau produk yang dihasilkan.
Selain biaya tetap ini, ada juga biaya variabel, yang dimana biaya variabel ini biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Secara umum, biaya variabel ini dapat dilihat dari pada harga pokok penjualan bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya-biaya ini termasuk ke dalam kategori biaya variabel dikarenakan berhubungan secara langsung dengan basis penggerak aktivitas tertentu. Sebagai contohnya yaitu jumlah unit yang diproduksi, lamanya bekerja, lamanya mesin berproduksi, unit yang dijual, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir dari biaya yaitu biaya campuran, yang dimana biaya campuran ini merupakan yang memiliki karakteristik yang berhubungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa biaya tetap itu adalah biaya yang tetap secara total, sedangkan biaya variabel itu biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitasnya. Oleh karena itu, suatu biaya mempunyai panduan karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya campuran. Tapi contohnya yaitu komisi atas penjualan dan jasa perusahaan. Slide ke-6 yaitu aplikasi konsep perilaku biaya, yang dimana terdapat 3 konsep untuk perilaku biaya. Yang pertama, contribution margin biaya merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan perilaku biaya itu sendiri, yang dimana secara prinsipnya yaitu bahwa analisis margin kontribusi dibangun berdasarkan konsep biaya tetap dan biaya variabel dalam penyusunan format laporan keuangan. Konsep yang kedua yaitu sumber daya fleksibel dan berkomitmen, yang dimana merupakan bagian penting dalam elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Dalam konteks perusahaan ini, sumber daya di pabrik salah satunya termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, listrik, peralatan, dan sebagainya merupakan elemen sumber daya bagi perusahaan. Lalu, adapun sumber daya yang berkomitmen itu adalah sumber daya yang diperoleh dan disediakan sebelum dipergunakan di dalam aktivitas bisnis perusahaan. Sumber daya ini diperoleh melalui kontrak eksplisit atau implisit untuk mendapatkannya sebelum apakah jumlah sumber daya tersebut digunakan sepenuhnya atau tidak. Lalu yang ketiga, perilaku biaya bertahap merupakan fungsi biaya ini tidak selamanya bersifat kontinu, terkadang berbentuk putus-putus atau discontinued salah satunya dan bertahap. Adapun biaya tetap bertahap ini ketika sumber daya yang terbentuk dari hasil kontrak jangka panjang dalam jumlah besar menjadi komitmen perusahaan di dalam penggunaan sumber daya dan output yang dihasilkan. Misalnya seperti sebuah perusahaan mempekerjakan 3 supervisor yang bertanggung jawab untuk mendesain ulang produk sebesar 250 unit. Besarnya tanggung jawab untuk mendesain ini yaitu menyebabkan rentang tahapan menjadi jauh lebih besar daripada fungsi biaya yang ditampilkan. Lalu slide terakhir ada kesimpulan, yang dimana perilaku biaya ini terbagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, variabel, dan campuran. Adapun biaya variabel ini dicirikan dengan perubahan secara total seiring perubahan penggunaan aktivitas, tetapi biaya tetap yaitu tidak berubah secara total karena perubahan output aktivitas yang berubah. Sedangkan biaya campuran memiliki komponen variabel dan komponen tetap. Berbagai metode yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komitmen tetap dan variabelnya, yaitu dengan metode tinggi rendah, metode scatterplot, dan metode kuadrat terkecil serta OLS regresi untuk menghasilkan garis yang paling pas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila perkataan saya ada yang kurang jelas atau tidak enak didengar, saya mohon maaf, dan sampai bertemu di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.